Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ala nabiyyi ba'dah mabad. Yang saya sayangi adik-adik semua, khususnya Yulinda, kemudian semua saja para santri. Hari ini kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan meneruskan kajian kitab kita Risalah Sunnah wal Jamaah. Dan sebelum itu kita akan sama-sama seperti biasa baca surat Al-Fatihah. Untuk orang tua kita, untuk guru kita, untuk ulama kita dan orang-orang soleh, mudah-mudahan dengan keberkahan ilmu dan keberkahan kitab ini, mudah-mudahan kita senantiasa mendatangkan ilmu yang barakah dan manfaat. Liridhaillah min syafa'at Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma khusyana rasulika hada Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, adik, halaman berapa kira-kira? Halaman berapa kemarin, terakhir? Halaman 10, Tad. 10? Paragraf kedua atau yang mana? Bagian Yang mana? yang habis la farqu fi dzalika bainal ahya'i wal amwat. Baris berapa itu, Dok? La farqa, oh iya. Oke. Sebelum kita lanjutkan, ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Monggo, kalau enggak saya baca seperti biasa. Nanti kemudian saya simpulkan. Enggak ada? Kalau enggak ada, saya baca ya. Iya, Tad. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Saya ambil dulu yang di atas beberapa hal. Wa hadzal fariqu qad ubtuliyal muslimuna bi katsirin minhum salafan wa khalafan. Fa kanu wasfatan wa thulmatan fil muslimin. Wa udwan fasidan yajibu qat'uhu hatta la yudil baqi. Bahwa kalam majzumi yajibu al-firar minhu. Fa indahum fariqun yal'abuna bi dinihim yadhumuna al-ulama'a salafan wa khalafan wa yaquluna innahum ghairu ma'sumina fala yanbaghi taqliduhum la farqa fi dzalika bainal ahya'i wal amwat. Yang ini ya. Wa yat'anuna 'alaihim wa yulquna asy-syubhati wa yadhurrunaha fi 'uyuni basairid du'afa'i yud'imi absarahum an uyubi haula.
yaqsuduna bidzalika ilqa'al adawati wal baghdha'i bihululihim al-jawwa wa yas'auna fil ardi fasada yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamuna yaz'umuna annahum qa'imuna bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar haduran nas 'ala ittiba'i syar'i wa ijtinabil bid'ah wallahu yashhadu annahum lakadzibun qultu wal 'alla wajahu innahum min ahli al-bid'ah wal ahwa'i qala al-qadhi 'iyad fi shifa' wa kana mu'adhabu fasadhim 'ala ad-din wa qad yadkhulu fi umur dunya bima yulquna bainal muslimin min al-adawati ad-diniyati allati tasri li dunyahum qala al-alamatu mullah Ali al-Qari fi syarhi wa qad harama Allah ta'ala al-khamra wal maisira bi hadzal 'illati kama qala ta'ala innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Baik. Ini meneruskan pembahasan kemarin ya tentang kelompok-kelompok yang dari luar, gerakan-gerakan luar ya, yang kemudian dibahas oleh Syekh Muhammad Al-Bahith Al-Mu'ti dalam kitab Tahrirul Danas, Tahrirul Fuad min Danasil I'tiqad. Hadzal fariq ubtuliyal muslimun bikatsirun minhum. Bahwa kelompok ini telah banyak menguji kaum muslimin, baik kaum muslim yang salaf maupun yang khalaf, dengan banyaknya fitnah. Nah, mereka sebenarnya menurut Syekh Muhammad Bahith, mereka sebenarnya adalah aib dalam Islam dan sebagai organ Islam yang rusak dan harus diamputasi karena membahayakan. Kenapa dia agak membahayakan? Ya itu tadi, karena cenderung untuk meracuni atau cenderung cari permusuhan atau cenderung menyebarkan kebencian. Mereka bagikan orang yang terjangkit penyakit lepra yang harus dijauhi. Mereka adalah kaum yang mempermainkan agama. Mereka bahkan menghina para ulama salaf dan khalaf. Baik. Wa yaqulu ana mughar ma'sumina. Nah, ini dikatakan juga, ini slogan mereka, salah satu ungkapan mereka bahwa para ulama itu tidak maksum, tidak terjaga. Walan bagi taqliduhum, maka enggak harus mengikut kepada ulama-ulama itu. Lalu ikut siapa? Ya ikut ulama mereka akhirnya. Jadi kalau kita ikut ulama-ulama kita yang kita cintai, ikut ustadz kita, ikut kiai kita misalnya, kita taklid kepada mereka, ngikut mereka, maka kritik mereka kepada kita, yang ngapain ikut ustadz-ustadz itu, ngapain ikut para kiai itu, ngapain ikut ulama-ulama itu. Ulama-ulama itu tidak maksum. Ya betul, tidak maksum. Jadi mereka itu sering menggunakan pernyataan yang benar, tapi diperuntukkan untuk hal-hal yang batil, diperuntukkan untuk hal-hal yang salah. Ungkapannya benar, ayat-ayat yang dibaca juga benar, tapi diperuntukkan untuk hal-hal yang batil. Ya, jadi banyak ayat itu sebenarnya tujuannya misalnya untuk orang kafir saja, tapi dipelintir oleh mereka untuk orang-orang Islam yang berbeda pendapat dengan mereka. Jadi ini berbahaya, cenderung apa? Cenderung mengajak bermusuhan, mengajak untuk saling membenci. Dan ini tidak baik. Kita lanjutkan. La farqa. Karena kejadian-kejadian ini sudah banyak ya. Peristiwa seperti kasus-kasus seperti itu sudah banyak terjadi di Indonesia hari ini. Banyak yang saling menyebarkan kebencian, saling menyebarkan permusuhan karena beda dalil, beda pendapat. Dikit-dikit ini, dikit-dikit itu, dikit-dikit musyrik, murtad dan seterusnya. Padahal untuk menilai orang musyrik, orang itu murtad itu sebenarnya tidak mudah, tidak mudah. Seperti misalnya kalau kita ziarah kubur, kita kan sebenarnya berziarah saja. Tidak ada ceritanya orang itu minta ke kuburan. Kecuali orang-orang yang betul-betul musyrik. Orang yang betul-betul cari nomor, cari pesugihan, itu lain lagi. Tapi kalau kita, para santri, orang-orang yang beriman, kita ke kuburan, itu ya ziarah saja. Doa kita di sana itu Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim. Kita ngomongnya Allahumma, ya Allah, bukan ya ahlul kubur. Kalau kita ngomong ahlul kubur itu untuk salam saja. Assalamualaikum ya ahlul kubur, ya ahlul diyar, dan seterusnya. Sebatas itu, bukan kita meminta kepada ahli kubur. Tapi mereka memandangnya, siapapun yang datang ke kuburan itu ya musyrik. Siapapun yang datang ke kuburan itu ya musyrik, ya dosa. Gitu. Semudah itu saja. La farqa fi dzalika bainal ahya'i wal amwat. Jadi tidak ada beda, la farqa, tidak ada beda fi dzalika dalam hal tersebut, maksudnya mengikuti para ulama itu bainal ahya'i, baik bainal ahya'i di antara yang ulama yang hidup
wal amwati, dan ulama yang mati atau meninggal. Ini masih meneruskan pernyataan mereka, wa yaquluna innahum ghairu ma'sumina fala yambaghi taqliduhum. Ulama-ulama itu menurut mereka itu tidak maksum, sehingga tidak harus diikuti ulama-ulama itu. Tapi golongan mereka seringkali taklid juga. Seringkali mereka itu juga ta'assub atau fanatik terhadap ulama mereka. Ada ulama itu ya selalu disebut-sebut oleh golongan mereka. Kalau ulama lain nggak boleh. Jadi mereka melarang kelompok lain untuk fanatik, tapi mereka sendiri melakukan kefanatikan terhadap ulama mereka. Nah ini rancu. Memang dasarnya ngajak bermusuhan, dasarnya ngajak saling membenci, dasarnya ngajak berantem, kan gitu saja kalau bahasa kasarnya begitu. Yang ini ya, la farqa ini ya, betul? Iya, Ustaz. Oke, la farqa, tidak ada beda. Fi dzalika adalah hal tersebut, maksudnya tersebut itu, isi tersebut adalah fala yang bagi takliduhum bainal ahya'i, di antara ulama yang hidup, wal amwati, dan ulama yang meninggal atau mati. Jadi nggak usah taklid kepada ulama, kata mereka. Nggak usah taklid. Jadi kalau kita dengerin pendapat kiai, kemudian kita ngikut kiai itu, jangan taklid. Kita harus berdalil, kata mereka. Nah, siapa sungguhnya yang berdalil betulan? Kan repot. Wayat anuna, dan mencela. Wayat anu dan mencela. Wayat anu dan mencela. Siapa yang mencela? Hadal fariq. Wayat anuna dan mencela. Hadal fariq. Alaihim, pada ulama. Alaihim, atas ulama. Alaihim, atas ulama. Wa yulquna, dan menjatuhkan. Hadal fariq. Yang menjatuhkan adalah hadal fariq. Wa yulquna, dan menjatuhkan sapa hadal fariq asyubhati, pada perkara yang syubhat. Wa yat'anuna, dan mencela sapa hadal fariq alaihim, pada ulama atau atas ulama. Wa yulquna, dan menjatuhkan sapa hadal fariq asyubhati, pada perkara syubhat. Wa yadhurruna, wa yadhurruna, dan menyebarkan, wa yadhurruna, dan menyebarkan sapa hadal fariq pada asyubhat. Jadi mereka menyebarkan hal-hal syubhat, hal-hal yang tidak jelas, hal-hal yang samar. Wa yadhurruna, dan menyebarkan sapa hadal fariq pada asyubhat atau perkara syubhat, fi uyuni, pada mata, fi uyuni basairid du'afa, pada mata penglihatan orang lemah. Jadi yang disasar itu orang-orang yang lemah-lemah, orang-orang yang nggak ngerti ilmu, orang-orang yang katakanlah awam lah ya, orang-orang awam itu. Wa yadhurrunaha, dan mereka menyebarkan fi uyuni basairid du'afai, pada mata penglihatan orang yang lemah. Litu'mi, agar menjadi buta, litu'mi, agar menjadi buta, apa syubhat, litu'mi, agar menjadi buta, apa syubhat, absarahum, pada penglihatan du'afa, an uyubiha ulai, dari cacatnya orang-orang ini atau cacatnya hadal fariq. Jadi mereka mencederai kehormatan ulama
dan menyebarkan faham yang membingungkan, ya, hal-hal syubhat tadi yang membingungkan di hadapan orang-orang yang bodoh, dengan tujuan membutakannya dan agar menimbulkan kerusakan di muka bumi. Tuh tujuannya. Yaksuduna, dan mereka menyengaja, wayaksuduna, dan mereka menyengaja, yang menyengaja ada hadal farid, bidzalika, dengan ilqa'u syubhat atau jatuhnya syubhat, wayaksuduna, dan menyengaja, yang menyengaja adalah hadal farid, bidzalika, dengan ilqa'u syubhat, ilqa al-adawati, pada jatuhnya permusuhan. Ini eksesnya, dampaknya ya ini. Jadi amal-amal orang lain, perbuatan-perbuatan amal orang lain disalahkan, dikritik, diolok-olok misalnya. Tapi mereka kalau diajak debat nggak mau. Kenapa alasannya? Katanya ini nggak ada sunnah Nabi berdebat. Nabi tidak membolehkan debat. Alasan mereka begitu. Tapi terus rese mengolok-olok orang lain. Seolah-olah orang lain ketika melakukan amal tertentu itu tidak ada dalilnya, tidak ada hujahnya. Wal baghdha'a, dan kebencian. Wal baghdha'a, dan kebencian. Bihululihim, sebab bertempatnya hadal farid al-jawa, di udara. Maksudnya ya simpang siurnya informasi tadi itu. Ya, kayak internet itu kan apa, simpang siur arus informasi di angkasa lah kalau bahasa kita itu. Wa yas'auna, dan berjalan hadal farid, sapa hadal farid, fil ardi, di bumi, fasadan, dengan kerusakan. Wa yas'auna, dan berjalan sapa hadal farid, fil ardi, di bumi, fasadan, dengan kerusakan. Ya, jadi begitu. Mereka justru mencederai kehormatan ulama dan menyebarkan faham yang membingungkan di hadapan orang-orang yang bodoh, orang-orang lemah itu atau apa, dengan tujuan membutakannya dan agar menimbulkan kerusakan di bumi. Wa yas'auna fil ardi fasada. Yaquluna, berkata Farid, Allahi, pada atas Allah, al-kadhiba, pada kebohongan. Maksudnya mereka berbohong atas nama Allah. Berbohong membawa-bawa Allah. Ini kan sekarang banyak. Ya. Orang banyak sekali berbohong mengatasnamakan Tuhan. Bawa-bawa Tuhan. Padahal bawa nafsunya sendiri. Ngotot. Ini kata Tuhan. Ini menurut Allah. Ini menurut Rasul. Belum tentu. Ya, bisa jadi itu hanya pemahaman mereka. Ayatnya begini loh. Iya, ayatnya begitu. Tapi tafsirannya kan tidak tentu begitu. Itu masalahnya. Jadi slogan kembali Al-Quran dan Sunnah itu maksudnya kita harus kembali kepada pemahaman ulama, ya, bukan pemahaman kita sendiri. Bahaya kalau kita kembali ke pemahaman kita sendiri. Kita bahasa Arabnya kurang bagus, balaghahnya tidak mengerti, mantiknya tidak paham, kaidah Qurannya tidak mengerti, misalnya ulumul Qurannya nggak ngerti, asbabul nuzul nggak ngerti, asbabul wurud juga nggak ngerti. Tahu-tahu kita belajar Quran sendiri, maka bisa jadi nanti justru hawa nafsu kita yang menarik itu. Ya, itu berbahaya. Makanya idealnya kalau kita membaca Al-Quran, kita belajar Al-Quran, ingin memahami Al-Quran, ya belajarnya dari kitab-kitab tafsir. Jangan langsung kembali Quran. Karena kita tidak tahu maksud Allah itu sebenarnya apa. Mungkin bunyi harfiahnya demikian, tapi belum tentu demikian. Karena sekarang banyak orang kemudian memaksa apa? Memperkosa ayat. Ayat itu seolah-olah ya sama dengan pemikiran dia, padahal belum tentu sesuai dengan pemikirannya. Ini kan bahaya. Jadi yaquluna Allah lil kadzib. Mereka itu berkata tentang Allah, tapi perkataan itu bohong, maksudnya bawa-bawa Allah. Yaquluna, berkata sapa Farid, Allahi ing atase Allah, atau pada atas Allah, al kadziba, pada kebohongan.
Wahum, adapun mereka atau farik, ya'lamuna, ngerti mereka itu kalau mereka itu bohong. Berbohong atas nama Allah. Ngeyel. Yas'umuna, menyangka sapa farik, annahum, sungguhnya farik itu ya kelompok atau golongan ya. Yas'umuna, menyangka sapa farik, annahum, sesungguhnya farik, qaimuna, tetap bil amri, dalam perintah ya, bil amri, dengan perintah, bil ma'ruf, dengan perkara yang baik. Maksudnya mereka merasa mereka tetap dalam amar ma'ruf, wan nahyi, dan melarang anil munkar, dari perkara yang mungkar. Yaz'umuna, menyangka sapa farik, annahum, sungguhnya farik, iku qaimuna, tetap ya, sapa farik, bil amri, dengan perintah, bil ma'rufi, pada perkara yang ma'ruf, wan nahyi, dan melarang anil munkari, dari perkara yang mungkar. Terlalu cepat atau enggak? Halo, terlalu cepat apa enggak saya? Enggak, Ustaz. Tidak. Tidak, Ustaz. Enggak, Ustaz. Enggak ya, sambil saya baca cepat tapi nanti sambil saya ulang-ulang. Ya, Ustaz. Oke. Ya, Ustaz. Baik. Jadi mereka berdusta kepada Allah dan mengira telah melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Banyak sekarang orang itu begitu. Seolah-olah mereka amar ma'ruf nahi munkar, padahal tidak. Banyak orang itu menggunakan kalimat-kalimat yang benar, ayat-ayat yang benar, tapi digunakan untuk hal-hal yang batil, menghakimi orang yang di luar aliran mereka, di luar pemahaman mereka. Jadi dipakai ayat-ayat untuk orang kafir, misalnya, ya dipakai ayat-ayat untuk orang kafir, untuk orang-orang yang tidak sejalan dengan pemahaman mereka. Mengkafirkan orang itu bahaya dan tidak mudah. Kafir tidaknya seseorang itu tidak bisa dilihat secara fisik saja, ya, tidak bisa dilihat fisik saja. Hati yang terutama menentukan. Orang itu kalau sudah syahadat, udah Islam gitu saja. Kita nggak usah menghakimi orang, oh itu munafik, jangan-jangan dia dia kamuflase atau sembunyi atau menyamar. Tidak perlu. Pokoknya orang itu kalau sudah bersahadat di depan kita, dia sudah menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, ya sudah, Islam jadi saudara kita. Kita tidak perlu repot-repot membedah dadanya, dilihat hatinya sudah muslim betul atau enggak perlu. Itu sudah tugas Allah yang melihat. Kita tidak perlu. Nggak usah capek-capek. Jadi nggak usah suudzon orang lain itu imannya kayak apa. Dan nggak usah menjadi hakim iman. Nggak usah jadi hakim iman. Cukup Allah saja yang tahu itu. Tadi Haduna juga menyangka, juga membangkitkan, maksud saya. Haduna juga membangkitkan an-nasa, pada manusia. Haduna juga membangkitkan an-nasa, pada manusia. Ala, pada ittiba'i syar'i, mengikuti syariat. Wajtinabil bid'ah, dan menjauhi bid'ah. Jadi mereka itu menyangka diri mereka itu sedang beramar ma'ruf dan nahi munkar, dan juga mereka menganggap mereka itu sedang membangkitkan orang-orang Islam, membangkitkan manusia semuanya untuk mengikuti syariat dan menjauhi bid'ah. Padahal tidak. Jadi bid'ah menurut pemahaman mereka sendiri, syariat ya menurut pemahaman mereka sendiri. Kayak sekarang ini yang lagi tren kan diantaranya adalah tentang musik, tentang riba dan seterusnya. Jadi pengertian riba itu kan luas sebenarnya, luas. Ada yang riba yang betul-betul haram, ada yang riba yang sebenarnya istilah itu bukan riba,
Tidak sama dengan istilah fikih, tapi menurut mereka istilahnya sama saja. Pokoknya yang begini ini riba. Musik itu begini, dan seterusnya. Jadi harfiah sekali, semuanya jadi serba harfiah dan menjadi horor. Hidupnya rumit sekali. Hidupnya menjadi menjadi begitu kaku. Seolah-olah ya mereka saja yang benar. Ada ulama yang membolehkan musik ya dalam batas tertentu tentunya. Itu tidak diterima. Musik itu haram secara mutlak. Riba itu totally ya tidak boleh. Kredit tidak boleh, arisan tidak boleh, bank tidak boleh, ini tidak boleh, dan seterusnya. Dah, pokoknya serba nggak boleh. Inginnya pokoknya mereka caranya seperti zaman Nabi dulu. Gitu. Tadi, wallahu adapun Allah, iku yashhadu menyaksikan. Wallahu adapun Allah yashhadu menyaksikan. Wallahu adapun Allah iku yashhadu menyaksikan sapa Allah annahum ing satuhune hadzal fariq annahum sesungguhnya hadzal fariq yakulaka dibuna bohong. Allah itu melihat bahwa mereka itu bohong. Kampanyenya seolah-olah iya, betul kampanyenya. Enak didengar, tapi isinya adalah kebohongan. Qultu, aku berkata. Qultu, aku berkata. Aku siapa? Syekhuna Hashim Asy'ari. Qultu, aku berkata. Wala'alla, dan semoga atau boleh jadi ya, wajah dilalah kadibuna, wajah dilalah kadibuna iku annahum sesungguhnya hadzal fariq sesungguhnya hadzal fariq min ahlil bid'ah, termasuk ahlil bid'ah, wal ahwa'i, dan menuruti hawa nafsu. Jadi menurut Syekhuna Hashim Asy'ari, dia mengatakan mereka adalah ahli bid'ah dan mengikuti hawa nafsu. Kesimpulan Syekhuna Hashim Asy'ari. Qala berkata, Al-Qadhi Iyad, Qadhi itu hakim. Qadhi Iyad, Qadhi namanya Iyad, fi Syifa dalam kitab Asy-Syifa, wa kana dan ada. Mu'dhamu fasadhim, besarnya kerusakan hadzal fariq. Wa kana dan ada. Mu'dhamu fasadhim, besarnya kerusakan hadzal fariq. Alad dini, atas agama. Alad dini, atas agama. Qadiyat berkata dalam kitab Asy-Syifa, mayoritas mereka itu melakukan kerusakan dalam hal agama. Wa kana mu'dhamu fasadihim, ya, mayoritas kerusakan mereka itu dalam hal agama. Wa qad yadkhulu, dan terkadang masuk sapa fasid, apa fasad, waqad yadkhulu, dan terkadang masuk apa fasad, maksudnya kerusakan itu, waqad yadkhulu, dan terkadang masuk apa fasad atau kerusakan, fi umurid dunia, pada urusan dunia. Bukan hanya urusan agama, tapi terkadang juga pada urusan dunia. Maka banyak sekali sekarang karyawan-karyawan bank itu yang tidak ngerti fikih misalnya, itu banyak yang mengundurkan diri. Sudah kerja bagus, kerja baik di bank, kemudian mundur.
Kenapa? Takut makan riba. Katanya begitu. Setelah itu keluar jualan. Jualan apa? Jualan minyak wangi. Udah jualan minyak wangi sepi, nggak ada pembeli, bingung. Setelah bingung, lalu nyalain pemerintah akhirnya. Kerjaannya pengangguran banyak katanya dan seterusnya dan seterusnya. Ya, hukum bank itu tidak satu ya, debatable. Ada ulama yang memang mengharamkan bank, ya betul. Tapi ada juga ulama yang membolehkan bank dengan syarat tertentu misalnya. Ada juga ya yang boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Karena bunga bank tidak sama dengan riba yang dimaksud dalam fikih menurut sebagian ulama lagi. Tinggal kita nanti mau ikut pendapat mana, mantap yang mana. Tapi kalau mengatakan bahwa bank itu pasti seperti ini, pasti begini, nah itu namanya nggak belajar fikih, ya nggak belajar fikih. Fikih itu biasa terjadi perbedaan pendapat. Kalau Anda misalnya saya milih haram sajalah untuk hati-hatian, ya monggo. Tapi jangan menganggap orang yang meyakini atau berpendapat tidak haram karena pakai dalil juga itu salah, jangan. Seolah-olah pendapatmu saja yang ada dan paling benar. Pada tadi bima dengan perkara yulkuna yang menjatuhkan, bima dengan perkara yulkuna yang menjatuhkan sapa hadal fariq, sebab perkara yulkuna yang menjatuhkan sapa hadal fariq bainal muslimina antara orang Islam, bainal muslimin antara orang Islam. Minal adawati dari permusuhan bin bayaniyah, yaitu permusuhan maksudnya. Minal adawati yaitu permusuhan ad-diniyati yang berhubungan dengan agama. Al-adawati permusuhan ad-diniyati yang berhubungan dengan agama. Seperti sekarang konflik yang mulai banyak di Indonesia kan ini. Konflik yang atas nama agama. Orang-orang PKS merasa dirinya paling benar, orang-orang Salafi merasa dirinya paling benar, orang HTI merasa dirinya paling benar, orang Syiah merasa dirinya paling benar, masing-masing merasa dirinya paling benar, merasa masing-masing dirinya paling sah masuk surga. Repot ini, repot. Jadi adawah adidiyah, ada permusuhan yang berciri agama. Allati yang ini isinya adalah adawah diniyah. Allati kalau bahasa agama bahasa Jawa itu rupane jadi badal ya. Allati menjadi badal. Isinya allati apa? Al-adawah ad-diniyah. Allati kalau bahasa Indonesianya yang gitu saja. Yang itu isinya adawah ad-diniyah. Tasri menyebar lidunyahum karena dunia hadal fariq, lidunyahum karena dunia hadal fariq. Lagi Qadiyat dalam kitab Asy-Syifa berkata mayoritas mereka itu melakukan kerusakan dalam hal agama, nah tapi juga terkadang dalam hal keduniaan dengan menciptakan konflik pemikiran yang sebenarnya tujuannya untuk kekayaan belaka. Tujuannya hanya untuk kekayaan. Ada golongan-golongan tertentu, kelompok tertentu di Indonesia itu yang disinyalir itu memang mendapat gaji dari negara-negara sana, negara-negara luar itu. Mereka berdakwah di Indonesia, mempromosikan ideologi mereka dari tanah asal mereka, ideologi agama mereka dari tanah asalnya, kemudian digaji. Ada memang disinyalir banyak ini. Ternyata bukan hanya dakwah, tapi urusan agama. Allati tasri di dunia. Qala berkata, al-allamatu allamah sekali lagi, orang yang sangat alim. Qala al-allamatu berkata allamah, siapa itu? Di badalnya Mulla Ali Al-Qari, namanya Mulla Ali Al-Qari. Fi syarhihi dalam syarahnya, waqad harrama dan sungguh telah mengharamkan
Waqad harrama, dan sungguh telah mengharamkan. Siapa? Allah. Siapa? Allah. Ta'ala, alaihi wa luhur, sapa Allah. Al-khamra, pada khamr. Wal maisira, dan judi. Allah sungguh telah mengharamkan khamr dan judi. Lihadil illati, ya karena alasan ini. Allah itu mengharamkan judi, mengharamkan khamr, ya karena alasan ini. Alasannya itu apa? Yaitu permusuhan-permusuhan itu. Kalau orang sudah minum khamr, kan konflik. Kalau udah orang mabok, itu nggak sadar. Nggak sadar itu tahu-tahu ya pengen berantem, pengen mukulin orang, pengen memaki-maki. Kalau punya kawan ya pengen dimaki, misalnya, atau orang nggak kenal ketemu kelihatannya dia nggak suka, dimaki gitu saja. Ada cewek di jalan diperkosa gitu saja. Menimbulkan apa? Al-baghdha, menimbulkan al-adawah, menimbulkan permusuhan. Nah, karena itu Allah mengharamkan khamr dan juga maisir atau judi ini. Tidak ada ceritanya judi itu orang ikhlas meskipun dia masang taruhan, kemudian tidak ada ceritanya dia ikhlas ketika uangnya diambil orang yang menang. Tidak ada. Mesti dendam. Nanti modal lagi, cari modal lagi, atau bahkan ke dukun, ya, ke kuburan, nyari nomor, nyari ini, nyari itu, judi lagi. Kama seperti keterangan. Qala yang berkata Allah Ta'ala. Kama seperti keterangan. Qala yang berkata Allah Ta'ala. Innama, bahwasanya. Yuridu, ingin. Innama, bahwasanya, atau sesungguhnya. Yuridu, ingin. Siapa yang ingin? Asyaitonu, syaitan. Asyaitonu, syaitan. Ayuki'a, ing, atau pada menjatuhkan. Ayuki'a, menjatuhkan. Bahasa mudahnya begitu. Ayuki'a, sekiranya menjatuhkan. Bainakum, antara kalian. Yuridu, ingin, atau berkehendak. Asyaitonu, syaitan. Ayuki'a, ing, berarti menjadi maf'ul dari yurid. Yuki'a, sekiranya menjatuhkan sapa setan bainakum, antara kalian, al-adawata, pada permusuhan, wal baghdha, dan kebencian. Allah itu ingin menjatuhkan kalian pada Allah. Maaf ya, maaf. Setan itu ingin menjatuhkan kalian pada apa? Pada rasa benci, juga pada permusuhan. Di mana itu? Fil khamri, pada minuman keras. Pada khamr, atau hal-hal yang memabukkan. Wal maisiri, dan judi. Jadi, sekali lagi berkata, Allamah Mulla Ali Al-Qari, dalam syarahnya, bahwa karena alasan ini, ya alasan ini tadi, al-adawah, wal baghdha, itu mengharamkan khamr dan judi. Jadi Allah haramkan itu. Nah, ini kemudian ketika menjadi aksi dari manusia-manusia tertentu, nah ini menjadi haram, nggak boleh. Harusnya seluruh umat manusia, umat muslim itu ya harusnya bersaudara. Nah, seringkali ada orang itu ngajak kita ukhuwah, ngajak kita bersaudara, ngajak kita bersatu, tapi mengolok-olok yang lain. Gimana orang itu bisa bersatu? Kalau satu kelompok ngajak bersatu, tapi satu kelompok mengolok-olok amaliah orang lain. Ada orang-orang Islam atau yang mayoritas Islam di Indonesia kan banyak yang merayakan Maulid, banyak yang berzanji misalnya. Pakai dalil itu, bukan nggak pakai dalil. Ada yang yasinan, ada yang tahlilan misalnya, tapi diolok-olok itu begini dan seterusnya. Bagaimana bisa ukhuwah kalau begitu? Masalah tahlil tidak tahlil, yasin tidak yasin, ya. Masalah yasinan itu sekarang bukan hanya monopoli orang NU, bukan hanya NU yang yasinan. Saya banyak menemukan orang non NU itu yang yasinan gitu. Kita sudah paham bahwa itu bukan ibadah mahdhah. Kita paham itu bukan ibadah murni. Yasinan, tahlilan itu bukan ibadah murni. Tapi tidak harus dilarang, karena itu boleh. Kalau diniatkan untuk ibadah, jadilah dia ibadah. Karena bacaan-bacaannya baik dan sedekahnya pasti sampai kepada
sampai kepada mayit. Gitu. Jadi banyak saya ketemu orang Muhammadiyah ketika saudaranya meninggal juga tetap baca Yasin, tetap Yasinan. Saya dulu waktu KKN di Jogja, saya waktu kuliah di Jogja itu KKN, itu ada komunitas masyarakat Muhammadiyah, itu mereka juga Yasinan, tahlilan. Meskipun hitungannya tidak sama dengan orang-orang yang NU misalnya ya, 1 sampai 7, nanti ada 40 dan seterusnya. Itu memang bukan kewajiban, tidak ada kewajiban 1, 7, kemudian 40, tidak ada. Tapi mereka tetap, mereka Yasinan 1 hari sampai 3 hari. Ada keluarga meninggal, ada tetangga yang meninggal, mereka tetap Yasinan atau tahlilan. Tidak ada masalah. Dan mereka sudah yakin, dan semua orang pun tahu sebenarnya memang itu bukan ibadah mahdoh. Tapi ada kelompok tertentu yang langsung menghakimi ini bid'ah, ini haram, ini dan sebagainya. Tidak mau mendengarkan alasan orang lain, tidak mau. Penjelasan orang lain nggak mau. Kalau saya bilang misalnya, kata ustadz saya, kata kiai saya, ya itu tadi yang dipakai dalilnya. Indah bukan maksumina, kalau yang bagi takdir itu, wah kiaimu itu, ustadzmu itu, ghairu maksumin, tidak maksum. Maksum itu tidak terbebas dari dosa, ya. Tidak terjaga dari dosa. Kalau yang bagi takdir nggak usah diikuti mereka itu, kata mereka. Tapi anehnya, mereka itu selalu mengikuti atau selalu taksub, selalu fanatik pada ulama-ulama mereka. Itu yang nggak adil. Kalau kita pakai ulama kita nggak usah, tapi kalau mereka selalu pakai ulama mereka. Nah ini yang kita sebut tadi, ya. Hanya menyebarkan adawah, permusuhan, wal baghdha, dan rasa benci. Lanjut. Wa minhum, dan sebagian dari rijal, nah di atas tadi ada rijal ya, tokoh-tokoh itu, orang-orang atau tokoh-tokoh. Wa minhum, dan sebagian dari rijal, menjadi khabar muqaddam. Wa minhum, dan sebagian dari rijal, rafidiyuna, adapun orang-orang Syiah Rafidiyah. Rafidah maksud saya, Rafidah. Rafidiyuna adalah Syiah Rafidah. Wa minhum, dan sebagian dari rijal, Rafidiyuna, adapun kelompok Syiah Rafidah. Kelompok Syiah Rafidah. Jadi orang yang sering ini ya, kelanjutan kemarin kan, firqah-firqah itu yang ribut saja kalau bahasa kita ya. Kelompok-kelompok yang sering berpecah itu. Kalau kemarin ada satu firqah yang diikuti Muhammad Abduh, Rashid Ridho, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ini ada lagi kelompok Rafidiyun atau kelompok Syiah Rafidah. Yasubbuna, yang mencela atau mencaci. Yasubbuna, yang mencela. Jadi orang Syiah itu salah satu cirinya, apalagi Syiah Rafidah ya. Ini naudzubillah. Ini salah satunya adalah kelompok yang mencela, sukanya mencela sahabat. Yasubbuna, yang mencela atau mencaci boleh. Sayyidana, ya, tuan kita Abu Bakar. Ini kelompok-kelompok yang lain. Wa Umar, dan Umar. Wa Umar, dan Umar. Radhiya, semoga meridhoi. Radhiya, semoga meridhoi. Siapa Allah anhuma, pada Abu Bakar dan Umar. Pada Abu Bakar dan Umar. Wa yakrahuna, dan benci. Wa yakrahuna, dan benci. Siapa yang benci? Ya, Rafidah itu. Syiah Rafidah. As-sahabata, pada sahabat. Radhiya, semoga memberikan ridho. Siapa Allah anhum, pada sahabat. Nah, di sini Syiah ya. Untuk Syiah Rafidah, tidak semua Syiah itu menurut banyak tokoh, banyak ulama itu sesat. Tidak semua ya Syiah. Syiah yang sesat itu Syiah yang ekstrim. Ya ini tadi. Kalau hanya sekedar mencintai Ahlul Bait, kemudian dia Syiah gitu ya, ini tidak sesat. Sekedar mencintai Ahlul Bait. Yang keterlaluan seperti Syiah Rafidah ini yang sesat. Sampai apa? Sampai mengolok-olok, mencaci maki Sayyidina Abu Bakar, Umar, bahkan sahabat-sahabat yang lain. Tuh. Nah, di Indonesia ini banyak juga orang yang anti Syiah. Banyak anti Syiah. Pokoknya kampanyenya ya anti Syiah. Kalau beda dikit dengan mereka, pasti biasanya bunyi itu. Nanti Anda lihatlah di sosmed itu.
Ada, kamu Syiah ya, ini Syiah ya. Siapa yang benci dakwah sunnah berarti Syiah ya. Siapa yang benci dakwah tauhid berarti Syiah. Jadi dikit-dikit melabelkan sesuatu yang tidak baik. Dikit-dikit mengatakan ahlul bid'ah, dikit-dikit mengatakan Syiah, dikit-dikit mengatakan PKI. Jadi isu yang digoreng itu terus, ya. Isu-isu apa namanya, isu-isu yang tidak akan pernah berakhir. Jadi yang disebut dengan minal adawah ad-diniyah, permusuhan-permusuhan yang berciri agama. Nanti Anda cek sendiri, siapa sih kelompok-kelompok yang dikit-dikit melekatkan melekatkan istilah Syiah kepada orang lain. Syiah yang sesat, ya ada pasti. Tapi ada Syiah yang tidak sesat. Syiah yang moderat itu banyak. Syiah yang moderat. Pokoknya selama dia masih mengakui Allah sebagai Tuhan, mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul, dan tidak kemudian mencela-cela para sahabatnya, ya sudah, tidak ada masalah sebenarnya. Sama-sama Islam dengan kita. Tapi ada kelompok yang nggak terima. Gitu. Banyak kelompok yang nggak terima. Kalau di di dunia Timur Tengah sana yang masih sampai sekarang itu masih berseberangan adalah ya Iran dengan Arab Saudi itu. Iran dengan Arab Saudi itu susah mau rukun. Yang satu anti Wahabi, yang satu anti Syiah. Antinya itu sampai dalam konteks ekstrim. Tidak bisa saling mengakui keislamannya. Kalau kita paling ya hanya mengatakan mereka berbeda, atau paling parah mengatakan paling mereka sesat. Tapi untuk mengatakan mereka itu kafir tidak bisa, kita tidak nyampe. Gitu. Tapi kalau kelompok tertentu ini, ya kelompok-kelompok tertentu itu sampai mengatakan bahwa Syiah itu bukan Islam, sampai mengatakan begitu. Memang ada Syiah yang ekstrim itu yang dalam wilayah tertentu sampai kafir ya, sampai kufur. Nanti dijelaskan dalam kitab ini. Sampai kufur ya, memang ada. Tapi tidak semua begitu. Makanya di sini disebut dengan yang disebut adalah Syiah Rafidhah, karena Syiah itu banyak aliran-alirannya. Wa yuballighuna, dan apa ya? Banget take apa ya? Bahasa Indonesianya banget take. Yuballighuna. Sangat gitu loh. Menyangatkan. Anda paham nggak maksud saya menyangatkan itu? Sangat menjadi menyangatkan. Hawa Sayyidina, cinta Sayyidina Ali. Jadi mereka itu ya menyangatkan cinta kepada Sayyidina Ali sampai pada level ekstrim. Ya. Ya kita semua sahabat kita cintai, tapi Sayyidina Ali itu bagi mereka itu dikuatkan kecintaan mereka kepada Sayyidina Ali. Bukan hanya Sayyidina Ali, dan juga ahli baitihi dan ahli baitnya atau keluarganya Ali. Mereka membenci sahabat, tapi mereka menguatkan cinta mereka kepada Sayyidina Ali dan keluarganya. Ridwanullah. Ridwanullah. Adapun ridho Allah, iku alaihim, atas Abu Bakar, Umar, dan semua sahabat ya. Juga ahli bait. Ajma'ina semuanya. Ridwanullah, adapun keridhaan Allah, alaihim, iku alaihim, atas Abu Bakar, Umar, sahabat, dan ahli bait. Ajma'in semuanya. Qala berkata, As-Sayyidu Sayyid, As-Sayyidu Sayyid, Muhammadun Muhammad. Fi syarhil qamusi, dalam syarah qamus al-muhit ya. Fi syarhil qamusi, dalam syarah kitab al-qamus, dalam syarah al-qamus ya. Sebagian menyebut adalah al-muhit. Yang dikatakan apa? Dia mengatakan pada perkataan wa ba'duhum, adapun sebagian dari Syiah Rafidhah, wa ba'duhum, adapun sebagian dari Syiah Rafidhah, yartaki, itu naik. Maksudnya ya menuju ilal kufri, pada kekafiran. Sebagian Syiah Rafidhah itu
yartaki ilal kufri, maksudnya naik pada kekafiran atau jadi kafir lah kalau bahasa kita. Ya, karena ungkapan-ungkapan yang nyeleneh. Bahkan saya membaca dulu ada yang sampai mengatakan Ali itu ya manifestasi Tuhan, itu kan sangat berlebihan, sangat berlebihan. Bukan hanya mencintai Ali, tapi bahkan menganggap Ali itu ya di dalam diri Ali ada Tuhan. Nah, kalau itu udah bahaya. Betul, yartaki ilal kufri. Tapi tidak semua orang Syiah itu begitu ya, tidak semua. Wazandaqati dan zindik, kafir zindik. A'ada, semoga menjaga kepada kita. A'ada, semoga menjaga kepada kita. Siapa yang menjaga? Allahu Allah. Wal muslimina, dan orang-orang Islam. Semoga Allah menjaga kita dan orang-orang Islam. Minha, dari zandakoh atau kezindikan, zindik. Qala berkata. Siapa yang berkata? Al-Qadi, Qadi, Iyabon, yakni Iyad, Qadi Iyad. Fi Syifa, pada kitab Asy-Syifa. Asy-Syifa, pada kitab Asy-Syifa. An Abdullah bin Mughaffal. An Abdullah, dari Abdullah ibni Mughaffal, putra dari Mughaffal. Ibni Mughaffal, putra, berarti anak laki-laki dari orang bernama Mughaffal. Radhiya, semoga meridhoi sapa Allahu Allah, anhu, pada Abdullah. Qala, berkata. Qala, berkata. Siapa yang berkata? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu. Allah fi ashabi. Ulangi. Allah fi ashabi. Allah, takutlah kepada Allah. Allah, takutlah kepada Allah. Fi ashabi, dalam mencela sahabatku. Fi ashabi, dalam mencela sahabatku. La tattakhidhuhum. La tattakhidhu, janganlah menjadikan hum, mereka. La tattakhidhu, janganlah menjadikan, maksudnya kalian itu, kalian ya. La tattakhidhu, janganlah kalian menjadikan hum, mereka. Aradon, pada sasaran. La tattakhidhu, janganlah kalian menjadikan hum, pada mereka, atau ashabi, maksudnya hum itu ashabi atau sahabatku. Itu goin ya, gorodon maksud saya, bukan aradon. Gorodon, sasaran. Ba'di, setelah kematianku. Maksudnya janganlah kalian mencela sahabatku itu ya setelah aku meninggal. Takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah untuk mencela para sahabatku. Jadi jangan mencela sahabatku. Janganlah juga kalian mencela sahabatku setelah aku meninggal nanti. Faman ahabbahum, faman, maka siapa
Faman, maka adapun siapa? Ahabba, cinta. Ahabba, cinta. Jadi khobar ya. Faman menjadi jawab dan mubtada. Ahabba menjadi khobar. Cinta. Sopoman. Iku ahabbahum, cinta sopoman. Ashabi. Atau barang siapa yang mencintai sahabatku, kalau bahasa Indonesia secara utuh begitu, tadi saya artikan lafaz per lafaz. Faman ahabbahum, barang siapa mencintai sahabatku, fabihubbi, maka sebab cintaku, fabihubbi, maka sebab cintaku, ahabba, cinta, sopaman, hum eng ashabi. Ahabba, maka cinta ya, cinta. Ahabbahum, cinta, sopaman, eng ashabi. Atau kalau bahasa sederhananya, barang siapa mencintai mereka, maka aku akan mencintainya dengan sepenuh cintaku. Itu. Waman, adapun barang siapa, saya selesaikan dulu bacanya, nanti kita tutup. Waman, utawi sapane wong, waman, adapun siapa, abghadha, yang benci, sopaman eng ashabi, waman abghadahum, barang siapa yang membenci sahabatku, waman abghadahum, barang siapa yang membenci sahabatku, fabibughdi, maka sebab benciku, fabibughdi, maka sebab benciku, abghadha, maka benci sopaman hum pada ashabi. Barang siapa membenci sahabatku, maka aku akan membencinya dengan kebencianku. Bahasa Indonesianya begitu. Waman adahum, barang siapa menyakiti ashabi atau sahabatku, waman adahum, barang siapa menyakiti hum pada ashabi, fakot, maka sungguh adani, menyakitiku. Waman, adapun barang siapa adahum, yang menyakiti ashabi atau sahabatku, fakot, maka sungguh adani, menyakitiku. Oke. Siapa yang menyakiti sahabatku, maka sama saja dia menyakiti aku. Tidak boleh mencela atau menyakiti sahabat-sahabat Nabi. Waman adani, nah ini logikanya. Waman adani, barang siapa yang menyakitiku, kata Nabi, fakot adallaha, fakot, maka sungguh ada menyakiti sopaman Allah eng Allah. Waman adani, barang siapa menyakitiku, fakot, maka sungguh ada menyakiti sopaman Allah eng Allah. Jadi barang siapa yang menyakitiku, maka sama saja dia dengan menyakiti Allah. Ya Allah tidak bisa sakit hati ya tentunya. Nah, Allah kan maha besar, maha kuasa. Ini majas saja. Jadi kalau Anda menyakiti Nabi, sama dengan menyakiti Allah. Gitu. Masa Allah menangis, kan tidak. Allah juga nggak akan mungkin merasa kesakitan. Ini bahasa majas saja. Waman adallah, barang siapa menyakiti Allah. Waman adallah, barang siapa menyakiti Allah. Waman utawi sapane wong. Waman adapun siapa. Ada, iku ada, menyakiti Allah, Allah pada Allah. Yushiku ayyakhudahu. Yushiku itu bahasa Jawanya park-park. Kalau kita terjemahkan secara bebas, yushiku ayyakhudahu, itu ya Allah akan menyiksanya. Begitu saja. Waman adallah, barang siapa menyakiti Allah, maka Allah akan menyiksanya. Bahasa Indonesia saja, bahasa simpel saja. Waman adallah, barang siapa yang menyakiti Allah, yushiku ayyakhudahu, Allah akan menyiksanya. Maka Allah akan menyiksanya. Ya. Qala Rasulullah dan seterusnya. Cukup? 9/3. Masih kuat nggak? Atau kita selesaikan sampai bawah? Halo?
Yakfi. Masih kuat? Yakfi, Ustaz. Yakfi. Ya, Ustaz. Capek Anda? Cukup ya? Besok kuliah ya? Iya, Kak. Iya, Sama. Ustaz. Ya, sama. Saya juga Iya, ngajar. sudah macet-macet. Saya semester ini dapat jatah SKS sampai 28. Sampai stres kepala saya bisa tambah botak. 28 SKS. Oh, dari pagi sampai sore, pagi sampai sore. Masih malam ketemu Anda. Jadi nasib kita itu sebenarnya sama ya. Sama-sama ada perkuliahan, sama-sama ngaji. Mudah-mudahan sepenuh-penuh hari kita untuk mengaji, sepenuh-penuh hari kita untuk menuntut ilmu, mendapat balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak usah putus semangat, nggak usah patah semangat. Kita konsumsikan hati kita untuk ngaji ya. Mudah-mudahan ini lantaran kita menjadi wasilah kita nanti untuk dimudahkan jalan kita menuju surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan ngaji, dan ngaji. Niat untuk ibadah kepada Allah. Nggak usah kecewa dengan kuota dan sebagainya. Sama, saya juga pakai kuota ya. Saya juga beli kuota. Rumah saya nggak ada wifi-nya. Kalau saya ke kantor baru ada wifi ya. Kalau di sini pakai kuota sama saja. Mudah-mudahan itu dibayar oleh Allah nanti ya. Kuota kita semua nanti menjadi saksi. Jadi kuota nanti jadi makhluk di sana bersaksi. Oh ini ngaji dan seterusnya. Alhamdulillah. Mohon maaf atas segala kurangan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan jadi ibadah untuk kita semua. Mudah-mudahan menjadi wasilah kebaikan untuk kita semua. Dan sehat semuanya. Kita tutup bersama dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Adanallah wa iyyakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yulinda, terima kasih.